Assalamualaikum, Diva. Halo? Waalaikumsalam. Ya, Ada ya? saya share. Udah ada, udah bagus suaranya. Ini saya share screen Udah. ya. Yang slide-nya yang itu yang udah dikirim kemarin. Mm-mm. Yang ini kan, Oh ya. Iya, ya. oke ya. Unit 9 ya. Kita ngomong tentang financial system. Sebenarnya di beberapa mata kuliah sebelumnya ini agak agak pernah dibahas nih. Tapi nggak apa-apa, ini kayak pendalaman lagi ya. Karena di sini ada kaitannya dengan ekonomi makronya, yaitu money and interest rate. Jadi ini satu satu unit berbicara bagaimana Yang di micro sistem ya. keuangan bekerja. Yang di micro. Ada sambung-sambungannya lah, nggak apa-apa. Di sini. Nah, ini yang urusan makronya tuh yang ini nih. Kemarin kan kita ngomong supply demand ya. Kalau sekarang kita spesifik, kita ngomong supply demand of money. Jadi ada agregat demand, agregat supply. Kemarin kan kita ngomong gitu ya, AS, AD ya. Kemudian nanti juga ada demand dan supply atas money. Dan karena ada demand supply atas money, maka dengan sendirinya ada harganya, uang itu harga-harganya. Namanya interest rate. Introductions to the financial system. Oke. Financial financial system itu adalah tempat untuk connecting people who save money dengan people who need money. Jadi dia itu sebagai penghubung. Ada orang yang ingin save, tapi di saat yang bersamaan ada orang yang need, ya. Jadi menghubungkan antara orang yang ingin menabung dengan orang yang butuh uang. Yang ingin menabung berarti kan nggak butuh uang di saat ini. Sementara yang need money berarti dia atau peminjam, dia butuh sekarang. Nah, financial system itu kurang lebih ada beberapa komponennya. Satu, ada institusinya, yaitu bank, as we know it. Kemudian insurance company, atau ada lagi investment firms, pasar modal. Sekarang kalau nabung di bank disebutnya, kalau orang nabung ditaruhnya di bank. Kalau naruhnya di asuransi disebutnya premi. Kalau naruhnya di bank disebutnya tabungan atau deposito. Kalau taruhnya duit di investment company disebutnya investment. Kayak gitu ya. Nah, duit yang keluar dari bank ini diberikan kepada lender. Lender kan. Kalau duit yang masuk ke bank itu disebutnya eh, deposan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya depositor atau saver, penabung lah, penabung. Kalau masuk ke insurance company, orangnya disebut policy holder. Masuk. Terus siapa yang akan memanfaatkan uangnya? Tertanggung. Ketika apa namanya? Misalnya meninggal, maka dia akan terima uang besar. Kalau investment company gimana? Ini ada orang yang investor memasukkan duitnya, kemudian ada perusahaan ya. Ini yang punya uang, taruh di investment company, kemudian ini uang itu dipakai oleh perusahaan untuk mendanai perusahaan. Atau
buyer, dan seller. Jadi dua-duanya di apa namanya? Diperantarai oleh bank atau insurance company atau investment company. Insurance company juga uangnya itu bisa masuk bank, bisa masuk investment company. Kan duit misalnya ini insurance company ya, insurance. Duit diterima dari nasabah masuk. Dan nanti kewajibannya kalau ada klaim kasih ke penerima manfaat. Kan ini kalau meninggal, kalau dies, baru dibayarin kan. Kalau nggak meninggal, duit dikemanain? Disimpan, either di bank atau di investment company, investment firms. Jadi duit dari nasabah masuk ke insurance company, diparkir di bank atau di investment firms. Nah, duitnya bisa diputerin dulu ke lender, kalau bank ya, atau kalau investment firm bisa juga untuk perusahaan atau seller, apapun bahasanya ya. Jadi uangnya dari nasabah masuk ke insurance company, ini kan masih jangka panjang. Kasih ke penerima manfaat ini masih jangka panjang. Nah, sepanjang belum ada klaim, duitnya ditaruh di banks atau di investment firms, sama bank dikasih ke lender, sama investment firm, misalnya broker ya, disalurkan ke perusahaan, penerbit saham, atau diberikan ke seller. Kayak gitu ya. Jadi dari nasabah, tuh duitnya bisa kemana-mana. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Manfaat dari adanya financial institution. Di sini ada insurance, di sini ada banks, di sini ada firm, investment firm. Itu kita berbicara tentang financial institution. Kedua, ada namanya financial market, komponen kedua ya. Ini komponennya. Komponen kedua namanya market. Apa market? Financial market adalah places where assets like stock and bonds are bought and sold. Tempat terjadinya jual beli. Jual beli saham atau jual beli bonds. Ya, ada namanya financial institution, ada namanya financial market. Yang ketiga ada namanya financial instrument. Jadi bisa dalam bentuk loan kalau ke bank ya. Dalam bentuk bonds kalau investment firms. Atau bisa dalam bentuk shares. Dan ini retail bisa beli. Nasabah bisa taruh sendiri ke bank supaya nanti duitnya buat loan. Bisa juga menghubungi investment firm supaya bisa beli bonds. Atau menghubungi investment firm supaya bisa beli shares. Satu-satu. Sekarang kita ngomong tentang financial institution. Tadi udah agak dibahas ya sedikit ya. Jadi financial institution itu adalah organisasi yang memberikan layanan keuangan, jasa keuangan, seperti menerima deposito, memberikan loan, tadi udah dibahas ya, managing investment, dan facilitating payment.
So, jadi fungsi mereka itu sebagai intermediaris, itu bahasa bahasa yang paling tepat. Jadi dia penghubung, intermediaris, menghubungkan antara yang mau nabung dengan yang butuh loan, menghubungkan antara dana orang yang mau invest dengan orang yang butuh modal. Ya, jadi dengan adanya financial institution ini, kita bisa mobilize savings, dana masyarakat bisa bisa dimobilisasi supaya masyarakat pada nabung. Kedua, bisa ngasih loan atau kredit. Kemudian masyarakat juga bisa manage risk. Kalau misalnya meninggal, ada risiko meninggal, dengan asuransi maka masyarakat bisa terlindung dari risiko keuangan atas meninggal tersebut. Kalau sakit, dia bisa berobat ke rumah sakit sehingga dia tanpa harus bayar. Jadi dia manage risiko kesehatan. Kemudian fungsi berikutnya dia bisa facilitate payment. Kalau ada bank kan enak tuh, nggak perlu nggak perlu bayar cash-cashan, tapi kita bisa transfer, bisa lewat mobile banking, bisa lewat QRIS. Kemudian tentunya adalah ini sebagai jantung perekonomian. Dengan adanya bank, asuransi, pasar modal itu menjadi jantung perekonomian. Uang kan harus berputar ya. Nah, perputaran itu disupport dengan uh, financial institution. Masih ingat kemarin kita ngomong multiplier kan? Ya. Nah, multiplier ini kan perputaran uang ya. Nah, perputaran uang ini hanya bisa dijalankan melalui financial institution. Kemudian yang terakhir ini adalah secara ekonomi makro, itu sarana untuk mengimplementasikan monetary policy. Jadi kalau misalnya BI mau mengurangi jumlah uang beredar, jumlah uang beredar pengen turun, maka suku bunga dinaikin apa diturunin? Dinaikin. Kalau jumlah, oke, keren. Kalau pengen jumlah uang beredar turun, maka suku bunga dinaikin. Nah, ini yang mengimplementasikan siapa? Yang mengimplementasikan adalah financial institution. Gitu ya. Oke, kemudian kita lihat tipe-tipenya lebih detail. Ada namanya commercial bank, ada namanya Islamic banks, ada namanya investment bank, ada namanya insurance companies, ada namanya pension fund, microfinance institution, ada namanya development financial institution. Jadi berbagai macam tipe nih, banyak banget. Fungsinya beda-beda. Ada. Kita lihat satu-satu. Commercial bank, ini accept deposit and give loan. Ini biasa banget, normal. Yang biasa kita temui lah. Kalau di Malaysia ada Maybank, ada CIMB, ada RHB. Di Indonesia juga kan ada Maybank. CIMB di Indonesia kerjasama dengan Niaga. CIMB, Niaga. Kemudian di Indonesia ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, ada Danamon, DNMN. Ini biasa, bank yang biasa kita temui. Yang kedua, ini juga udah sering kita lihat ya. Over Sharia Compliance Financial Services. Ada bank muamalat ya, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Ada Indonesia namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi ini khusus memberikan layanan syariah. Kemudian investment banks. Nah, di Indonesia tuh nggak ada tuh investment bank. Kalau di Malaysia mungkin ada. Jadi dia banks yang membantu perusahaan kalau mau butuh modal.
modal di pasar modal. Perusahaan itu kan butuh modal, modal bisa menghubungi bank, bisa menghubungi pasar modal ya. Ini perusahaan nih, perusahaan. Butuh modal, datangnya ke bank. Dia akan dapat loan. Betul? Hmm. Kalau dia datang ke capital market, dia akan dapat apa? Investment. Jadi ada pilihan tuh buat perusahaan ya. Kalau perusahaan butuh modal, silakan hubungi bank. Nanti bank ngasih loan. Atau silakan hubungi capital market. Nanti dapat investment. Nah, yang ini tentunya dilayani oleh bank. Kalau ini di Indonesia ini, kalau di Malaysia ini ada investment bank. Ada bank yang license-nya itu commercial bank, ada bank yang license-nya itu investment bank. Jadi untuk yang commercial bank larinya ke sini. Tapi yang investment bank larinya ke sini. Sama-sama bank tapi beda pelayanan. Sekarang saya tanya ke Diva gini, Diva. Kalau perusahaan ngajuin ke bank dapat loan, ini di neraca nih. Kebayang Diva, neraca sebelah kiri disebutnya apa? Di sebelah sini. Debit. Kurang tepat. Kan harus seimbang ya kiri dan kanan. Jadi kalau neraca itu ada 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 begini gambarnya. Di sini adalah aset, aset. Di sini liability. Pernah dengar istilah itu? Di sini Iya. equity. Pernah dengar ya? Jadi kalau Iya. misalnya Diva punya perusahaan asetnya 100, ya, di sisi kiri ya 100, maka di sisi kanan pun harus 100 kan? Hmm. Harus 100 juga. Nah, 100 ini bisa jadi bersumber misalnya 40 dari liability, 60 dari equity. Jadi 40 tambah 60 sama dengan 100. Nah, duit ini artinya sebelah kiri ini adalah dua sumber supaya kita punya aset. Jadi kalau misalnya Diva mau punya perusahaan, Hmm. gampangnya perusahaan nasi goreng. Aset apa yang Diva harus punya? Harus punya kompor, ya kan? Iya. Harus punya kursi, meja, harus punya gelas, piring, dan sebagainya. Nah, aset ini totalnya 100. Oke? Supaya Diva bisa beli aset senilai 100, Diva harus punya equity kan? Harus punya modal. Hmm. Betul nggak? Hmm. Misal modalnya cuma 60. Cukup nggak buat beli aset yang 100 ini? Nggak cukup dong ya. Maka mau nggak mau Diva ngajuin liability, ngajuin utang sebesar 40.
Ini neraca. Ini namanya neraca. Neraca. Atau bahasa Inggrisnya itu eh, financial statement ya kalau nggak salah. Jadi namanya perusahaan, apa mau sederhana, mau perusahaan kompleks, pasti ada tiga komponen ini. Aset di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada dua komponen, liability dan equity. Kalau Diva butuh liability, Diva hubungi kemana lembaganya? Diva butuh utang. Maka Diva menghubungi financial institution apa jenisnya? Bank. Ya, betul. Kalau Diva butuh equity, financial, ya, commercial bank. Oke, jadi jelas ya. Jadi perusahaan itu kan butuh dana ini. Bisa menghubungi commercial bank di sini, atau bisa juga menghubungi investment bank. Gampangnya begitulah ya. Cukup clear ya, Diva, tentang itu. Sekarang saya lanjut ke insurance companies. Nah, ini tujuannya beda nih. Tujuannya untuk, tadi saya cerita, untuk proteksi. Kalau kita butuh kesehatan, kita kalau sakit, kalau harus dioperasi, biayanya besar kan berat. Maka kalau kita menghubungi perusahaan asuransi, kita cuma bayar premi, nanti kalau ada apa-apa, nanti akan di-cover. Ada yang namanya Prudential, di Indonesia juga ada, Takaful, di Indonesia juga ada, AIA, di Indonesia juga ada. Diva sebagai mahasiswa di Malaysia saat ini ada asuransinya nggak? Ada. Bayar nggak? Iya. Iya, itu yang dibayar tuh namanya premi. Nah, premi itu buat apa? Buat nanti kalau Diva sakit, nanti perusahaan asuransi akan cover biaya rumah sakitnya. Selama nggak sakit, itu duit diapain sama perusahaan asuransinya? Diputerin ya, diputerin di berbagai financial institution. Oke, lanjut. Eh, Financial fund, sorry apa? Pension fund, pension fund. Pension. Ini tujuannya apa? Orang nabung dikit, 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 nabung, 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 nabung pada usia muda ya, usia muda, usia muda. Sampai di usia tertentu nanti pensiun kan? Pensiun. Oh iya ya. Nah, pada saat pensiun, ini kan Dana usia ini dia pensiun. punya penghasilan kan? Nabung terus. Sampai usia pensiun, dia stop nabung. Udah nggak punya penghasilan lagi kan? Nah, nanti pension fund ini akan bayarin biaya hidupnya. Sampai dies. Sampai meninggal. Hmm. Jadi nabung pada saat produktif, pada saat nanti usianya pensiun, dia tinggal menikmati aja hasil tabungannya. Sampai kapan? Sampai dies, sampai meninggal. Nah, ini skema ini diselenggarakan oleh pension fund. Di Malaysia namanya ini, di Indonesia namanya DPLK. Dana Dana
pensiun, lembaga, K-nya keuangan. Jadi nanti kalau Diva hidup, kalau Diva nanti kembali ke Indonesia, kemudian bekerja, hubungi DPLK untuk bisa dapat managing retirement saving. Nah, sama nanti duit pensiun fund ini duitnya dikemanain? Ya ditaruh diinvestasiin, diputerin di berbagai financial institution. Sama kayak asuransi ya. Asuransi kan kita bayar sekarang, manfaatnya nanti kan. Nah, in between itu di investasi. Pensiun fund juga sama, bayarnya sekarang pada usia muda, nanti nikmatinnya usia tua. In between diapain duitnya? Di diinvestasikan, investasikan sama. Bahkan boleh saya tambahkan lagi, iuran haji. Di Indonesia ada namanya BPKH, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi misalnya Diva store bulanan untuk haji. Kan hajinya nggak tahu kapan, mungkin 20 tahun yang akan datang. Ya kan? Terus store. Nah, nanti duitnya dipakai untuk pas haji. Duit ini dikembangkan oleh lembaga namanya BPKH. Kemana? Ke berbagai financial institution ini. Diinvestasiin. Selanjutnya ada namanya microfinance. Ini seperti bank, tapi microbank. Bank kecil ya. Kalau di Indonesia ada namanya BPR. Badan Perkreditan Rakyat. Atau kalau di Idrisiah kita kan ada namanya BMT. Nah, ini namanya microfinance. Jadi duitnya duit micro, duit kecil. Loannya yang diberikan paling 1 juta gitu, 2 juta. Kalau ini loannya kan yang diberikan sampai 50 juta, 100 juta kayak gitu. Kalau ini kecil-kecilan aja untuk masyarakat kecil. Development Financial Institution. Nah, kalau di Malaysia mungkin ada agrobank. Agro artinya bank yang hanya mendanai sektor agribisnis. SME Bank, bank yang hanya mendanai sektor UMKM. SMI itu bahasa Indonesianya UMKM. Small, medium, enterprise. SMI, bahasa Indonesianya UMKM. Oke, ini berbagai jenis ya, berbagai tipenya. Bahkan kalau saya tambahkan ada namanya BPKH. Dia khusus mengelola dana haji. Kita yang store bulanan sebagai calon jemaah haji yang nantinya oleh BPKH diputerin duitnya sehingga nanti pas kita berangkat haji duit itu udah berkembang. Cukup untuk berangkat haji. Lanjut ya. Oke, banking system. Kayaknya ini mah nggak perlu dibahas lah. Udah paham Diva ya? Ada deposit taking, Ya. ada lending. Orang yang deposit, kemudian orang yang lend. Nah, ini dihubungkan oleh bank. Gitu ya. Saya skip deh, ini terlalu gampang. Oke. Nah, ini baru agak detail nih. Masih tentang bank. Terus bagaimana bank bisa dapat uang? Bank itu kan ini deposan, ini lender.
Ini bank. Deposan naruh duit ke bank, kemudian sama bank dikasih ke lender. Naruh duit 100, kemudian oleh bank dikasih ke sini 100. Ini namanya saving, ini namanya loan. Nah, pertanyaannya, bagaimana bank bisa make profit? Ada bayangan, Diva? Diva, masih monitor? Ya. Mas, tadi ada saya bertanya, Diva, tahu saya nanya tadi? Halo? Ada. Lagging, Agak putus-putus. lagging suaranya ya. Coba Diva bisa jawab nggak? Bagaimana bank bisa make money, bisa make profit? Iya. Dari ini pinjaman trade. Ini Diva ke gambar saya ini kira-kira paham nggak? Deposito, deposan, naro 100, betul? Kemudian sama bank ditaruh ke bank, ya. Oleh bank diserahkan ke lender 100 juga. Jadi bank sebagai penghubung aja. Nah, pertanyaannya gimana dia bisa make profit? Duit yang ada masuk ke bank itu bukan duit bank kan? Ini duit masyarakat. Betul nggak? Yang kemudian disalurkan. Iya. Nah, Ya. saya jelaskan ya sekarang. Kalau Diva ada ide nggak gimana bank bisa make profit? Ada bayangan? Meminjamkan uang biasanya ngenain apa rate yang lebih tinggi daripada apa Yes, betul betul. Ada bunga kan di sini ya ya, ada pokoknya interest ya. rate-nya tuh lebih Ada bunga, betul. tinggi. Bunga ini biasanya lebih tinggi daripada bunga saving. Gitu kan ya? Gitu ya, Diva. Ya, ya. Koneksinya jadi kita ngobrolnya kurang tektok ya. Jadi profitnya adalah selisih antara dua interest ini. Kalau di sini interestnya misalnya 5, sementara di sini interestnya 3, maka profit bank adalah 2. Ini adalah bagaimana dia make profit. 5%, di sini 3%, maka di sini dia dapat selisihnya 2%. Setuju, Diva?
Halo? Halo? Kemana suara Diva ya? Tes suara Diva. Khawatirnya saya ngomong terus tapi Divanya nggak dengar. Ada nggak? Ada. Gimana di Ada situ? ya? Ada. Iya. Tapi saya Nggak khawatir jelas lagi. ini Diva bisa dengar kata-kata saya. Iya. Tadi penjelasan saya ini bisa dijelaskan ulang nggak sama Diva coba? Khawatirnya Diva nggak ngikutin tadi. Nggak tahu. Coba Diva yang ngomong, Diva. Coba Diva yang ngomong. Agak putus-putus ya. Iya nih suaranya gimana ya? Ini lagi di mana posisi? Saya nggak bisa lanjut, Diva, kalau koneksi kita nggak bagus. Jadi sekalian yang mau keluar nanti bawa metric card ya. Yang tadi malam ya kayaknya. Kamu bawa metric card ya? Aku kan pulang belum tadi. Belum pulang. Diva? Ya, ada nggak Pak?
Cek, cek. Pak, Ya, cek cek. Coba ada nggak? ada, Ada. ada. Hai. Eh, coba ngomong lagi, Diva. Cek, Ya, oke. tes, Siap. tes. Nggak ada. Diva tuh lagi di mana? Sampai sinyalnya agak susah. Nggak, di ini sih di kamar. Oh, di kamar ya. Padahal ya. Hmm, Iya, Nah, ini sih agak lancar nih ngobrol. kayak biasa. Oh, ini udah lancar ya? Ini agak Kenapa lancar. ya? Iya, iya. Tadi banyak saya hilang suara apa gimana ya? Tadi apa yang saya jelasin tuh ada yang hilang nggak, Diva tadi? Nah, hilang lagi deh, Diva. Ini pakai handphone apa pakai laptop? Iya, tadi agak apa? Agak lag gitu. Pakai handphone apa pakai laptop ini? Agak putus-putus tadi. Iya, putus-putus. Biasanya nggak pernah begini ya. Halo, Pak. Coba ngomong, coba ngomong lagi, Diva. Halo, Ya, halo. ada? Iya, ada, Nah, ada. Coba, Diva, tadi apa yang saya jelasin terakhir deh. Bagaimana bank bisa make profit? karena bunga Gimana caranya? ini, bunganya lebih tinggi. Bunga apa? Bunga pinjaman Iya, jadi dia profit itu adalah selisih antara bunga pinjaman dengan bunga tabungan. Begitu ya? tabungan. Ya, Nah, ini udah agak tektok nih enak ngobrolnya. ya, ya. Coba saya share screen lagi ya. Oke. Oke, so di sini eh saya udah jelaskan bagaimana dia bikin profit ya. Karena dari interest yang lebih lending interest lebih tinggi daripada interest yang dibayarkan kepada depositors. Ya, Liquidity is the ease with which assets can be turned into cash without loan. Nah, dia butuh supaya dia dapat profit, supaya dapat bunga, tentunya kan harus ada uang dari deposan. Deposan ini kan tadi gitu ya, ya, banks, kemudian lender ya. Dia terima interest, ngasih interest ke bank ya. Kemudian bank ngasih interest ke deposan. ya, Tapi interest ini lebih gede ya, daripada interest ini. Selisihnya Selisihnya namanya net interest margin. Ini NIM ini sebagai profitnya bank. Nah, supaya ini bisa jalan, berarti kan harus ada duit masuk dari customer dan duit yang dimasukkan ke lender, betul? betul. Nah, duit ini namanya liquidity. Hmm. Jadi, supaya dapat profit, bank harus punya liquidity. Gitu ya. Jadi dia harus
harus ada balancing antara profitability dan liquidity. If a bank's liquidity ratio is too high, nanti dia, oh gini, kenapa dia harus punya liquidity? Karena gini, baik lagi ke sini, deposan, bank, lender. Ini 100, ini 100. Bank dapat NIM. Kalau situasi kayak gini, berarti uang 100 ini sudah beralih ke sini kan? Iya. Nah ini bahaya. Karena ketika deposan mau tarik uang, uangnya 0, betul nggak? Iya. Karena uang sudah berpindah dari sini ke sini. Maka ini bahaya. Ya. Maka caranya mungkin yang dikasih ke lending itu nggak sampai 100, tapi 50 aja. Supaya setengahnya. di sini tetap ada liquidity juga. Kalau sampai 100, maka profitnya tinggi, betul nggak, Diva? Betul. Tapi kalau yang dikasih lendingnya cuma 50, maka profitnya tentunya lebih kecil, betul? Iya. Nah, di sini bank itu harus mikirin dua. Satu, gimana caranya profit maksimal, tapi juga ada liquidity yang bisa, kalau sekali-kali bank deposan butuh duitnya. Maka di sini disebutnya harus ada balance antara profitability dengan liquidity. Jangan semuanya kasih ke lender, nanti bingung kalau ada orang narik di ATM gitu, nggak ada uangnya. So if a bank liquidity ratio is too high, it will make too little profit. Iya, kalau terlalu mikirin liquidity, nanti profitnya kecil. Atau sebaliknya, if the ratio is too low, bahaya, nanti they cannot meet customer demand. Nanti pas narik nggak ada uangnya. Ini situasinya kayak gitu. Liquidity, di sini ada istilah liquidity ratio. Liquidity ratio itu apa? Liquid asset dibandingkan dengan total aset. Jadi misalnya bank punya asetnya 1.000. Liquid asetnya misalnya 500. Maka ini berarti liquidity ratio-nya 50%. Jadi selisih antara liquid asset, bukan selisih. Liquid asset dibandingkan dengan total aset. Total aset yang ada di neraca di bank. Atau kalau bahasa tadi tuh, duitnya dari nasabah 100 ya. Duit dari nasabah 100, tapi yang kita salurkan hanya 50 aja. Berarti kita liquidity-nya adalah 50 bagi 100. Nah, kalau liquidity-nya 50, tentunya beda dengan liquidity 70. Kalau 70 berarti profitnya lebih kecil dibandingkan yang 50. Kenapa? Karena duitnya nggak diputerin. Ditaruh di liquid asset, kan nggak diputerin ya. Nah, cara menyiasatinya adalah supaya profitability dan liquidity ini bisa balance adalah dengan secondary marketing of asset. Jadi dijual asetnya. Kita jual asetnya ke orang lain. Jadi aset maksudnya utang ya. Iya. Jadi utang yang kita miliki itu dijual. Sell them to someone else before the maturity date. Misalnya tadi awalnya deposan, bank, lender.
Deposan ngasih 100, bank dapat profit, lendernya cuma terima misalnya 50 ya. Sehingga di sini ada liquidity tetap 50. Kalau misalnya kita pengen liquidity-nya tambah gede, ya, maka ini bisa dijual, sell, ke orang lain, misalnya dijual 20, ya, sehingga kita masih keep 30. Nah, yang 20 ini bisa kita buat nambah liquidity jadi plus 20 di sini. Ini maksud dari poin yang kedua ini. Supaya kita punya liquidity, maka jual aset. Jual aset itu apa? Jual loan. Jual loan tuh maksudnya gini. Misalnya Diva, ini Mara. Diva ngasih pinjam uang ke Mara 100. Dan Mara janji mau balikin 110. Oke? Oke. Tapi ini 10 tahun. Dalam 10 tahun, saya akan balikin 100 plus 110. Diva bisa jual ke Bunda. Bunda ini jual, saya jual ya yang 100. Dijualnya senilainya misalnya 95. Bunda pasti tertarik. Diva kan keluar duitnya 100. Tapi sama Bunda cukup beli ke Diva 95. Nanti pada saat jatuh tempo, uang 110 ini, uang yang 95 ini kan dikasih ke Diva ya sebagai penjual. Nanti Bunda akan terima 110 ini. Untung dong. Iya. Jadi Bunda cukup bayar 95 untuk dapetin 110 di kemudian hari. Diva terima berapa? Diva terima bayar 100, terimanya 95 kan? Ya. Rugi dong Diva. Rugi. Nah, kenapa Diva mau begini? Karena Diva butuh liquidity. Oh iya, betul. Gitu. Cepat. Karena butuh liquidity jadi jual murah gitu. Kalau saya Mara tetap kewajiban saya udah terima 100. Nanti pada saat jatuh tempo saya wajib bayar 110. Cuman di kemudian hari Diva bilang, nanti 110 jangan kasih ke saya, kasihnya ke Bunda aja gitu ya. Paham ya? Nah itu adalah contoh maksud dari poin kedua ini. Jadi kalau memang kita udah kadung meminjamkan uang kita ke orang lain, ke nasabah, ke lender, kalau kita butuh liquidity buru-buru, dijual aja. Sell them to someone else before the maturity date. Dapat deh kita liquidity-nya. Oke, jadi di sini ada isu antara liquidity dengan profitability, maka kita harus cari keseimbangannya. Salah satu caranya adalah kalau memang lagi butuh liquidity, maka terpaksa kita jual. Sekarang yang ketiga, kecukupan modal. Bank menjalankan pengen dapetin profitability dan pengen dapetin liquidity, dia harus punya modal. Nah, di samping sufficient liquidity, bank juga harus punya sufficient capital. Iya. Kecukupan modal ini adalah alat untuk mengukur kesehatan bank sebenarnya. Jadi bagaimana modal bank dibandingkan dengan asetnya. The riskier the asset, the greater the amount of capital that will be required. Dalam bank ini disebutnya CAR, Capital Adequacy Ratio. Jadi kan intinya tadi,
balik lagi ke B. Kok B sih? Deposan, taruh Bank. duit di bank kasih ke lender. Deposan taruh 100. Ya. Apalagi kalau begini nih. Ini 100-100-nya. Atau jangan 100 deh, 70 ya. 70. Berarti kan bank masih keep 30 ya. Sebagai liquidity. Ini liquidity. Kapan-kapan deposan butuh, ada uang 30. Cukup nggak? Nggak cukup. Maka bank harus namanya ada capital adequacy. Sebanyak 70. Bank harus ngemodal. Sehingga liquidity plus capital adequacy 300 cukup deh ini untuk kalau kapan-kapan deposan butuh uang. Logikanya gitu. So, jadi selain butuh liquidity yaitu 30 tadi, bank juga harus punya sufficient capital yang ini. Tujuannya apa? To allow them to meet all demands from depositors. All demands ini. And cover losses. Kalau ternyata misalnya ada default payment. Kalau misalnya ini kan 70 ini, apakah semuanya bakal lancar bayarnya? Bisa jadi ada yang nunggak kan? Iya. Bisa jadi ada yang macet. Nah, jadi capital adequacy ini, kecukupan modal ini, untuk jaga-jaga jangan sampai duit ini nggak bisa balik. Dan untuk jaga-jaga supaya customer kalau tarik uangnya dengan uang yang ada, ini bisa di cover. Nah, ada peraturannya berapa besar kapital yang harus disiapkan oleh bank. Nah, peraturannya itu namanya CAR, Capital Adequacy Ratio. Jadi ada rasio capital yang harus dijaga, ya. Ada liquidity ratio yang harus dijaga, kemudian ada capital adequacy ratio yang harus dijaga. Kalau nggak begitu, nanti bank akan kolaps. Bayangannya gini tadi, deposan, bank, lender. Duit 100 sama bank langsung dikasih ke sini. Di sini jadi 0 kan? Kalau di sini narik, repot. Duitnya kan lagi nyangkut di sini. Kalau nggak ada liquidity dan nggak ada capital, maka kita susah untuk memastikan kewajiban kita kepada deposan. Sampai situ masih oke? Masih bisa Oke. ngikutin, Diva? Iya. Oke, nah sinyalnya juga bagus. Lanjut ya. Sekarang central bank. Central bank. Apa bedanya bank dengan central bank? Kalau di Malaysia namanya Bank Negara Malaysia. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Every country with its own currency has a central bank. It is a public financial institution that manages country's monetary system, currency, and financial stability. Berbeda dengan commercial bank, it does not provide banking services. Jadi bank ini bukan bank seperti pada umumnya, dia tidak memberikan layanan kepada individu, ya. Dia tugasnya adalah untuk manage monetary system, manage currency, dan manage financial stability. Tugasnya beda dengan yang tadi, yang bank tadi. Ini tugasnya isu dalam currency, kontrol money supply tadi ya, jumlah uang beredar tadi Diva udah bisa jawab. Menentukan suku bunga, mengatur bank dan finance, ya. Kalau di Malaysia ini untuk mengatur ini diaturnya oleh Bank Negara. Kalau di Indonesia mengatur ini oleh OJK, lembaga yang berbeda lagi. Kalau di Malaysia
fungsi bank sentral dan fungsi financial supervisory atau regulator itu digabung di Bank Negara Malaysia. Kalau di Indonesia Malaysia. ini oleh BI, sementara financial supervisory dilakukan oleh OJK. Kemudian lender of last resort istilahnya itu. Jadi kalau misalnya lagi krisis, maka dia ngasih emergency fund. Jadi sebagai penjaga moneter kita. Manage foreign reserve, cadangan devisa. Jadi kalau misalnya negara ini punya banyak uang, nah devisa itu apa sih? Devisa itu tabungan lah kalau bahasa kita. Kalau bahasa negara itu namanya devisa atau reserve, cadangan ya. Di setiap negara pasti punya cadangan devisa. Setiap negara punya surplus atas perdagangan internasionalnya, maka surplusnya ditaruh di cadangan devisa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dolar atau dalam bentuk emas. Apa sih ya? Semakin banyak devisa kita keep, maka semakin sehat ekonomi kita. Kemudian tugas berikutnya maintain currency stability. Jadi kalau misalnya rupiah saat ini harganya terkoreksi, atau saya nggak tahu ringgit Malaysia terhadap dolar seperti apa situasinya. Nah, yang menjaga, yang mengatur, yang memastikan currency ini stabil adalah central bank. Dan utamanya ini tugasnya adalah Bank Negara Malaysia ini tugasnya adalah untuk mengatur monetary policy. Ingat kalau dalam ekonomi itu ada dua, masih ingat ya kemarin? Ada fiskal, ada monetary. Dengan dua kebijakan ini, negara bisa mencapai economic goal-nya. Nah, yang fiskal ini dipegangnya oleh government. Yang monetary ini dipegangnya oleh central bank. Kalau di Indonesia ini oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini oleh BI. Bagi-bagi tugas. Menteri Keuangan tugasnya kebijakan fiskal. BI tugasnya jaga moneter. Moneter itu apa? Moneter itu segala hal ini semua. Makan nasi dulu, nanti kenyang dulu. Oke, lanjut ya. Islamic banks. Oke, tadi kita udah ngomong tentang bank, udah ngomong tentang central banks. Islamic banks kayaknya juga ini perlu di go through apa enggak? Kayaknya Diva mungkin udah paham ya di mata kuliah yang lain. Dia mirip dengan commercial bank, tapi ya intinya ini. Iya. No riba, kemudian berbasis profit and loss sharing, mudharabah, musyarakah, atau apapun. Atau ada juga ijaroh, atau ijaroh mutahiyah bitamlik dan sebagainya. Intinya sih adalah mengganti riba ya. Saya skip aja. Syariah konsep. Nah, ini kayaknya juga Diva udah paham. Atau kalau Diva belum paham boleh kabari. Ya. Wadiah udah pernah dengar? Udah. Udah ya? Sini. Ya. Udah ya, saya skip ya.
Nah, ini semua akad-akadnya ya. Akad-akadnya semua ya. Wadi'ah, mudharabah, bai, bitaman ajil, murabahah, musyarakah, ijarah, summa bai, wakala, qard, sama hibah. Nah, sekarang kita udah Coba pindah coba nih. dari saya. Tadi kita ngomong financial institution ya. Oh, di piano ya? Iya. Sekarang kita ngomongnya tentang 2 tahun. financial market. Tapi itu udah kayak babak gitu Marketnya. Kak, artikulasinya dia. Saya balik lagi dulu deh. Nah, tadi kan di sini ada cerita financial komponen yang pertama adalah financial institution. Tadi udah kita bahas banks, Islamic banks, bank sentral ya. Nah, sekarang kita masuk ke financial market. Berarti ini marketnya. Kalau ini adalah lembaganya. Kalau yang ini adalah marketnya. Oke, let's go through. Market itu ada macam-macam. Ada namanya money market, ada namanya capital market, ada namanya forex, ada namanya derivatif, ada namanya komoditi. Bukan berarti tidak. Money market, bayangan Diva apa? Pasar uang. Iya, pasar uang tuh kayak gimana? Hmm. Apa beda money market dengan capital market? Oh, Money market pasar short uang, term. capital market pasar modal. Jangka pendek. Ya, betul. Jawabannya di sini nih. Short term sama Iya. long term. Contoh yang short term itu apa, Diva? Short. Debt ada ya, short term juga debt. Debt itu istilah umum, tapi itu bukan contoh produk. Bukan contoh produk yang dijual di money market. Ini barang yang nggak pernah kita beli secara retail, secara individu sih. Kalau yang long term, Diva ada bayangan nggak? Apa contohnya? Stok. Iya, betul. Selain stok apa? Selain stok apa? Satu lagi. Long term. Bonds. Ya, oke. Nah, ini kan kita sebagai individual bisa beli stok, bisa beli bond. Kalau ini sih jarang kita beli secara individual. Kalau secara individual, ini adalah deposito. Deposito itu masuk kategori money market. Karena apa? Dia sistem di bawah setahun kan. Kalau saya berdeposito, saya taruh 2 di bank, itu kan instrumen utang, betul nggak? Setuju nggak, Diva, bahwa deposito adalah instrumen utang? Setuju nggak? Setuju. Siapa yang berhutang? Company. Firm. Bank. Yang berhutang adalah bank kan? Iya kan? Kita deposan, kasih ke bank kasih ke lender. Ketika kita taruh duit deposito ke bank berhutang ke kita kan? Ya. Ini adalah debt. Dari sini ada debt ke sini, kemudian ini juga ada debt ke sini. Jadi deposito itu adalah debt. Makanya disebutnya debt kan. Dan short term. Setahun, di bawah setahun. Jadi kalau kita nabung atau deposito, maka bank artinya minjem uang ke kita, betul nggak?
Betul. Tuh ya. Nah, karena minjam uangnya di bawah setahun, maka disebutnya short term bonds. Dan itu artinya dia capital market. Money market. Nah, kalau bank juga bisa beli ke negara. Ini treasury bill ini punya negara. Jadi kalau bank Sebenarnya belum kenyang-kenyang banget, cuma kayak udah. store duit ke bank negara Malaysia, barang yang dibelinya adalah ini, treasury bill atau bank negara notes. Ayamnya kan saya dalam. Jadi bank misalnya 10 triliun, distorin ke bank negara Malaysia. Lewat apa? Lewat treasury bill atau lewat bank negara notes. Dan itu biasanya di bawah setahun. Atau bank minjemin duit ke bank. Aneh. Bisa nggak? Bisa. Ini namanya interbank loan. BNI minjemin duit ke BCA. Bisa nggak? Bisa. Ini namanya interbank loan. So, jadi paham ya Diva ya? Apa itu bedanya money market dengan capital market? Sekarang kalau forex apa? Forex. Apa yang Antar Diva negara. tahu? Currency. Foreign exchange. Kalau ini sih kita jual beli, kita sebagai customer beli ringgit, beli Singapura dollar, beli US dollar. Nah ini berarti kita belinya di pasar forex. Putih sujit. Diva kalau butuh ringgit Malaysia belinya kemana? Tahu nggak? Apa sih namanya? Money changer. Money changer. Iya. Selain ke money changer bisa juga ke bank. Nah itu namanya forex, foreign exchange. Ya, jadi ada market ketiga namanya forex. Market keempat ada namanya derivative market. Nah, waktu itu ya. Nah ini agak lebih kompleks lagi nih. Jarang kita sebagai retail beli barang-barang ini. Kemudian ada namanya commodity gold. Berarti ini commodity. Jadi kita beli gold. Kalau kita beli gold nih, berarti kita masuk ke commodity market. Kalau kita beli oil, tapi kita kan nggak Palm pernah ya. oil. Atau palm oil. Kan kita nggak pernah sebagai individu ya. Iya. Tapi ini kayak oil itu kan yang menyebabkan perang Iran sama US gara-gara berantem Oh ya. rebutan oil kan. Kalau palm oil ini sawit ya, jagonya kan Indonesia sama Malaysia. Iya. Nah, kalau gold, everyone pasti pada beli gold karena ini sebagai secure instrument. Nah ini ada bursanya di Malaysia itu. Kalau beli gold, beli emas dan sebagainya. Makanya ada harga emas ya. Harga emas Dipa tahu nggak sekarang berapa di internasional? Sekitar 2 juta. di internasional 800. 4.500 Oh, US dollar. USD. Kalau di Indonesia itu 2.700.000-an ya. Oh, ya, 700. Nah ini yang menentukan harga ini siapa? Finance market. Iya, commodity market. Nah, Harga minyak katanya kemarin di atas $100 US dollar. Ini yang menyebabkan everyone suffer. Indonesia juga minyaknya jadi mahal, di Malaysia juga harga minyak jadi mahal. Kenapa? Karena harga oil gara-gara Iran dan US perang, harga oilnya jadi di atas $100. Siapa yang menentukan harga ini? Yang menentukan adalah
commodity market. Kita lanjut. Nah, ini udah kayaknya nggak perlu dibahas deh. Atau ya nggak usah. Ya di sini contoh-contoh realnya ya, contoh-contoh real. Rise of digital payment, fungsi uang, kemudian ada digital payment ya, ada PayPal. Diva pernah coba pakai PayPal nggak? PayPal. Uh-uh. PayPal. Oh, yang PayPal. Apple ya? Uh-uh. Jadi ini kan udah Pernah. payment udah berubah ya, digital payment ya. Iya. Kalau di Indonesia ada QRIS. Ini financial system udah berkembang sampai sebegitu. Kalau 10 tahun lalu kan belum bisa, sekarang udah bisa. Kemudian ada namanya digital currency, crypto ya, ada Bitcoin, dulu kan nggak ada. Crypto. Ini adalah perkembangan dari financial system. Crypto. Di Malaysia ada Duit Now, ada e-wallet. Di Indonesia juga sekarang banyak e-wallet ya, termasuk QRIS, e-money, ada Flash dari BNI. Ini semua variasi dari e-wallet. Ini contoh real bahwa dunia financial itu financial system itu terus berkembang. Oke, sementara segitu dulu Diva. Karena materi berikutnya ini baru tentang money. Jadi ini baru ke ekonomi makronya nih. Kan kemarin kita sebutkan kemarin di sini nih kita udah bahas ini dua ini ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas yang Ada money. supply yang di mana juga. Role and function of money ini ya. Barusan ini kayak barusan pendahuluan gitu ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas yang money, supply and demand money sama interest. Oke? Ini hari apa? Hari Sabtu ya. Mau lanjut kapan, Diva? Sekarang Jumat. Sekarang Jumat, nanti Jumatan. Besok Sabtu. Besok Sabtu. Nanti saya kabarin ya, kalau Sabtu, kalau nggak jam 4, jam 7 lah. Iya. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Salam.